meninggalkan negeri siang, raga dan jiwa seolah bersiap untuk sebuah petualangan yang tak biasa. Langit pagi ini nampak begitu bersahabat, menemani roda dua saya menyisir setiap jengkal aspal di jantung pegunungan Ham. Kita sedang menuju Yushu, sebuah rute yang bukan hanya soal menempuh jarak, tapi soal bagaimana kita bersinergi dengan alam di setiap putaran rodanya. Namun, di dataran tinggi seperti ini, ketenangan hanyalah selubung tipis. Awan kelabu perlahan mulai berkumpul di balik puncak bukit, memberikan isyarat bahwa alam punya rahasia yang akan segera ia bagikan. Dan benar saja, sapaan dari langit itu datang lebih cepat dari yang saya bayangkan. Rintik hujan mulai membasahi, seolah alam ingin menguji seberapa besar niat saya untuk menembus batas menuju Yushu. Di dataran tinggi seperti ini, hujan bukan sekadar air yang turun, tapi adalah teman perjalanan yang memaksa kita untuk lebih waspada. Kita bergerak perlahan, meresapi setiap detaran mesin di tengah suhu yang mulai menusuk tulang. Intensitas hujan perlahan meningkat, berubah menjadi guyuran lebat yang mulai mengaburkan pandangan. Di atas aspal basah dataran tinggi ini, tidak ada ruang untuk kecerobohan. Pandangan mulai terbatas, cengkeraman ban harus dijaga, dan konsentrasi dipatok penuh pada setiap tikungan dan memastikan keselamatan adalah tujuan utama saat alam menampakkan sisi kerasnya. Perjalanan berlanjut, namun matahari nampaknya masih enggan menampakkan diri. Cuaca mendung menyelimuti jalur dataran tinggi ini, menciptakan suasana yang begitu kontemplatif. Langit terasa begitu dekat, seolah saya bisa menyentuhnya jika saya berdiri di atas jok motor. Saya sempat berhenti sejenak, melihat ke depan, hanya ada aspal yang membelah keheningan pegunungan. Jadi ya, jalan di Cina, dan ini berulang-ulang. Nah, bawah itu jalan tol, nah kita lewat jalan atas yang ada mobil putih itu. Ya. Di titik ini, saya tersadar bahwa dalam perjalanan jauh, tujuan hanyalah akhir. Namun proses menembus sunyi inilah yang sebenarnya membangun jiwa kita. Langkah saya terhenti di puncak lintasan ini, tepat di bawah barisan gapura yang dipenuhi bendera doa, atau yang masyarakat lokal kenal dengan sebutan Mungta. Bendera ini bukan sekadar hiasan, warna-warninya mewakili elemen alam, dan dipercaya bahwa setiap hembusan angin yang meniupnya akan membawa doa serta keberkahan ke seluruh penjuru. Aku fotoin mas, di gunung mas. Momen ini tentu sayang jika tidak diabadikan. Saya sempat meminta bantuan rekan perjalanan untuk mendokumentasikan kehadiran saya di bawah deretan bendera yang berkibar kencang ini. Dokumentasi sederhana ini menjadi pengingat bagi saya bahwa dalam perjalanan sejauh apapun, ada kalanya kita harus berhenti sejenak untuk menghormati tradisi setempat dan meresapi setiap jengkal langkah yang sudah kita lalui.
Suhu perlahan merosot hingga di bawah 5 derajat Celcius. Saya memutuskan untuk menepi, mencari sedikit kehangatan dalam secangkir kopi panas. Gelas kopi pahit. Iya. Di tempat terpencil seperti ini, uap dari kopi yang menyentuh wajah terasa seperti kemewahan yang tak terhingga. Menikmati setiap tegukan sambil memandangi hamparan pegunungan yang gersang, raga mungkin lelah, tapi semangat di dalam dada tetap terjaga. Suhu yang terus merosot hingga di bawah 5 derajat Celcius, ditambah guyuran hujan yang tak kunjung usai, memaksa saya untuk menepi sejenak. Menggah. Mesti semuanya mesti pelan. Jadi pelan itu ada fungsinya. Di titik ini, mantel bukan lagi sekadar perlindungan dari air, tapi menjadi benteng terakhir untuk menjaga suhu raga agar tetap stabil. Kita diajar untuk merespon alam dengan bijak, memastikan setiap jengkal perlindungan terpasang sempurna sebelum kembali menembus dinginnya dataran tinggi menuju Yushu. Namun, perjalanan tidak selalu tentang pemandangan indah. Saat indikator bahan bakar mulai menunjukkan titik kritis, saya melipir ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Harapan untuk segera mengisi tenaga kuda besi seketika pupus, pom bensin itu tutup. Oh, tutup nah. Hah? Di tengah hanta berantah, rasa cemas mulai merayap. Inilah saatnya iman dan kesabaran diuji. Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian dalam kesulitan. Seorang warga lokal datang menghampiri dan dengan tulus memberikan sedikit bahan bakar dari cadangannya. Tak hanya itu, saya pun harus meminta sedikit bantuan bahan bakar dari rekan perjalanan. Momen menyedot bensin ini bukan sekadar soal memindahkan cairan kimia, tapi soal solidaritas dan rasa persaudaraan di jalanan. Bekal tambahan ini memberikan nafas bagi motor saya untuk terus melaju. Setidaknya cukup untuk membawa kami sampai ke stasiun pengisian berikutnya atau area pemukiman terdekat. Klik like dan subscribe agar cerita perjalanan ini tidak berhenti di sini. Aktifkan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan saat saya kembali memutar gas di episode berikutnya. Share video ini jika kalian ingin menularkan semangat penjelajahan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan seperti biasa, salam jelajah bumi.